Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Salda Putriani Minarta, dengan NIM 1862201 dari kelas 7 Shift 2. Nah, pada video kali ini saya akan menganalisis dan mereview jurnal yang berjudul Moderasi Manajemen Laba, Kualitas Auditor Internal, Strategi Bisnis, dan Pelaporan Keberlanjutan Kinerja Ekonomi pada perusahaan Indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2016 yang ditulis oleh Bapak Ari Eksandi dan Vinola Herawati Universitas Trisakti Jakarta. Disimak baik-baik ya. Nah, yang pertama di sini ada motivasi atau isu penelitian, research gap, dan juga fenomena. Yang pertama, motivasi atau isu dari penelitian ini mendeteksi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja ekonomi perusahaan, yaitu berkaitan dengan pengaruh kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan pelaporan berkelanjutan kinerja ekonomi dengan pemoderasi manajemen laba, kualitas auditor, dan strategi bisnis yang baik akan menunjukkan pengaruh kualitas pelaporan kinerja keuangan suatu perusahaan. Nah, yang kedua ada research gap. Penelitian ini menggunakan dua jenis strategi bisnis, yaitu prospektor dan defender dari tipologi Miles and Snow pada tahun 1978. Arif Tiara et al. 2013, prospektor adalah perusahaan yang berkomitmen untuk berinovasi dan mencari peluang pasar baru. Nah, menurut Widyasari, Herindah Yani, dan Rudiawani 2017, defender berfokus pada efisiensi produksi dan distribusi barang atau jasa. Mereka mempertahankan pasar saat ini daripada mencari peluang pasar baru. Nah, menurut Miles dan Snow pada 1978 dalam Hoku et al. 2013, defender berfokus memiliki motivasi untuk mempertahankan reputasinya sebagai perusahaan yang stabil yang cenderung memenuhi harapan investor, sedangkan prospektor cenderung mengutamakan kepentingannya dalam berinovasi dan mencari peluang pasar baru, sehingga pemenuhan ekspektasi investor menjadi lebih rendah. Itu menurut Widyasari et al. Pada tahun 2017. Nah, yang selanjutnya di sini ada fenomena. Fenomena dalam penelitian ini menurut Pak Dede pada tahun 2014, isu berkelanjutan berawal dari isu pemanasan global dan kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin terjadi di seluruh dunia. Pada awalnya, keberlanjutan ini merupakan isu sosial yang kemudian berkembang menjadi isu strategis bagi perusahaan. Perusahaan seharusnya tidak hanya melaporkan kondisi perusahaan dari segi keuntungan, tetapi juga dari aspek sosial dan lingkungan. Menurut Pak Dede, pada tahun 2014, sustainability kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal atas kinerja organisasi menuju tujuan keberlanjutan. Pengungkapan laporan keberlanjutan sebagai bentuk pengungkapan sukarela yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi perusahaan. Nah, kritik dari poin motivasi atau isu research gap dan fenomena kali ini adalah peneliti kurang jelas dalam menyampaikan isu motivasi atau isu terkait penelitian ini. Motivasi tertuliskan tersirat secara implisit saja, sehingga membutuhkan pembaca memahami yang menjadi konteks motivasi dalam penelitian ini. Research gap dalam penelitian ini tidak didukungnya dengan hasil penelitian sebelumnya yang berbanding terbalik. Nah, pada kritik pada fenomena kali ini belum dijelaskan secara khusus untuk lebih mendukung kesesuaian dengan variabel yang diteliti. Sebaiknya peneliti menuliskan fenomena yang berkaitan dengan salah satu variabel independen yang ada di dalam penelitian ini. Yang selanjutnya di sini saya akan menganalisis dan mereview artikel utama dalam penelitian ini.
Nah, yang pertama ada menurut Agus 2004 mengatakan bahwa audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan kepatuhan manajemen puncak yang telah ditetapkan peraturan pemerintah dan ketentuan ikatan profesi yang berlaku. Nah, yang kedua, laporan keuangan di satu sisi sebagai penentu strategi bisnis. Perusahaan kualitas laba yang ada pada perusahaan berpotensi juga merupakan fungsi strategi bisnis. Itu menurut Widya Sari et al. Pada tahun 2017. Yang ketiga ada menurut Sulistianto pada tahun 2008. Manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk menginterpretasikan atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui pemangku kepentingan yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Nah, yang terakhir ada manajemen yang dinilai prestasinya dalam menghasilkan laba akan cenderung mengelola laba secara oportunis. Itu menurut Maheswari dan Nugroho pada tahun 2014. Nah, selanjutnya di sini ada kebaruan atau novelty dari penelitian. Pembaharuan penelitian ini salah satunya dengan menggunakan unsur manajemen laba sebagai variabel moderasi. Manajemen laba difungsikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk menginterpretasikan atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui pemangku kepentingan yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi keuangan. Tindakan manajemen laba sebenarnya didasarkan pada berbagai maksud dan tujuan yang mengandung motivasi tertentu. Karena tingkat keuntungan atau profit yang diperoleh sering dikaitkan dengan kinerja manajemen agar laporan keuangan yang disajikan terlihat baik. Nah, kritik pada poin ini, peneliti sudah menjelaskan novelty dalam penelitian ini dengan di bagian abstrak dan juga pendahuluan mengenai keterbaruan penemuan penelitian untuk memudahkan pembaca mengetahui apa yang menjadi keterbaruan dan perbedaan penelitian lainnya dengan variabel penelitian yang sama. Yang selanjutnya ada apa research question atau perumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah kualitas auditor internal berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Dan kedua, apakah strategi bisnis berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Yang ketiga, apakah pelaporan keberlanjutan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Dan yang keempat, apakah manajemen laba berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Nah, pada poin kali ini kritiknya, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya dijelaskan secara implisit. Perumusan masalah yang dijelaskan pada poin ini merupakan hasil penelaahan dari reviewer. Yang selanjutnya di sini ada apa tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah pengaruh hubungan pelaporan berkelanjutan terhadap kinerja ekonomi. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap kinerja ekonomi. Nah, kritik pada poin ini tidak ada kritik. Peneliti sudah cukup jelas dalam menuliskan tujuan penelitian yang dapat membantu pembaca mengetahui tujuan yang dibahas dalam penelitian ini. Yang selanjutnya ada apakah kontribusi dari penelitian ini. Dalam studi ini menjelaskan hubungan antara manajemen laba, kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan pelaporan berkelanjutan terhadap kinerja ekonomi. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang peran manajemen laba, kualitas auditor internal, strategi bisnis, pelaporan berkelanjutan, dan kinerja ekonomi. Nah, kritik pada poin ini,
peneliti hanya menjelaskan kontribusi penelitian secara implisit. Seharusnya penulis bisa menjelaskan lagi lebih detail mengenai kontribusi dalam penelitian tersebut. Yang selanjutnya di sini ada grand teori yang digunakan dalam penelitian ini. Ada 2 grand teori yang digunakan. Yang pertama ada stewardship theory dan yang kedua ada positive accounting theory. Nah, yang pertama ada stewardship theory. Stewardship ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara masalah umum yang terjadi dengan motivasi manajemen, mengingat tidak adanya masalah motivasi internal di kalangan eksekutif. Pertanyaannya adalah seberapa jauh eksekutif dapat mencapai kinerja perusahaan yang baik yang mereka cita-citakan. Dengan demikian, teori stewardship terjadi karena adanya perbedaan kinerja yang timbul dari situasi struktural di mana manajemen eksekutif memfasilitasi tindakan yang efektif. Menurut Donaldson dan Davis pada tahun 1991. Nah, masalah yang terjadi adalah apakah struktur organisasi membantu eksekutif untuk merumuskan dan mengimplementasikan rencana kinerja perusahaan yang baik menurut Donaldson pada tahun 1985. Struktur ini akan memfasilitasi tujuan selama mereka memberikan harapan yang jelas dan konsisten serta memberdayakan manajemen senior. Menurut Donaldson dan Davis pada tahun 1991. Nah, grand teori yang kedua adalah positive accounting theory. Pertama dikenalkan oleh Watts and Zimmerman pada tahun 1981 yang menjelaskan bahwa faktor ekonomi tertentu dapat dikaitkan dengan perilaku manajer atau pembuat laporan keuangan. Ada 3 hipotesis spesifik yang paling sering diuji adalah hipotesis rencana bonus, hipotesis hutang atau ekuitas, dan hipotesis biaya politikal. Nah, kritik pada poin kali ini, peneliti hanya menjelaskan satu grand teori yang secara eksplisit, yaitu teori stewardship. Sedangkan teori akuntansi positif dijelaskan secara implisit. Seharusnya pemaparan dijelaskan lebih eksplisit serta dapat ditarik keterkaitannya dengan judul penelitian yang dilakukan. Nah, yang selanjutnya ada keterkaitan grand teori yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama ada stewardship theory. Teori stewardship menyatakan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan manajemen dan kesuksesan perusahaan. Jika kesuksesan perusahaan tercapai, maka hal itu meningkatkan kekayaan para pemegang saham atau pemilik. Selain itu, kesuksesan perusahaan juga akan ikut mendorong pemilik untuk memaksimalkan kepuasan manajemen dengan memberikan penghargaan atas prestasi kinerja yang telah dicapainya. Nah, yang selanjutnya ada positive accounting theory. Hubungan teori akuntansi positif dengan kinerja ekonomi terletak pada sikap manajemen yang berupaya menggunakan kapabilitas, pengetahuan akuntansi, kebijakan akuntansi untuk menyongsong kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan 3 hipotesis dalam teori akuntansi positif. Nah, kritik pada poin kali ini, peneliti tidak menjelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan judul penelitian secara eksplisit. Grand teori hanya tergambarkan secara implisit. Dalam penelitian ini, penjelasan di atas merupakan hasil dari penelaahan oleh reviewer. Yang selanjutnya ada kerangka konseptual. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kerangka konseptual yang sudah digambarkan oleh peneliti dalam judul penelitian kali ini. Nah, untuk kritiknya,
pada poin kali ini, penulis sudah memberikan gambaran yang jelas di dalam kerangka konsep tersebut. Penulis menjelaskan yang mana variabel independen dan mana variabel dependen, serta variabel moderating secara implisit dengan tanda yang bisa dipahami oleh pembaca. Variabel independen diberi tanda X, variabel dependen diberikan tanda Y, dan seharusnya untuk variabel moderating bisa diberikan tanda Z. Nah, yang selanjutnya atau poin ke-10, apakah hipotesis dalam penelitian ini? Yang pertama, hipotesis yang pertama ada kualitas auditor internal berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Yang kedua, strategi bisnis berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis yang ketiga, sustainability reporting berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Hipotesis yang keempat, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. Yang kelima, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. Nah, yang keenam, hipotesis yang keenam, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Nah, kritik untuk poin kali ini, tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah menjelaskan hipotesisnya pada penelitian ini dengan jelas. Nah, yang selanjutnya poin yang ke-11 ada jelaskan metode penelitian yang digunakan, yaitu berupa rancangan penelitian, definisi operasional, variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, serta metode analisisnya. Di sini saya akan membacakan beberapa poin yang sudah saya kritisi dan juga saya review. Yang pertama ada rancangan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang kedua ada metode analisis. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan berkelanjutan. Yang ketiga ada teknik penarikan sampel. Pada penelitian kali ini menggunakan teknik purposive sample, yaitu non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Nah, yang keempat ada unit analisis. Ada 9 perusahaan yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Yang kelima ada uji kelayakan model. Di sini peneliti menggunakan analisis faktor dan analisis regresi data panel. Nah, untuk kritik pada poin kali ini, untuk poin-poin ini peneliti banyak kurang menjelaskan dan menggambarkan mulai dari rancangan, unit analisis, uji kelayakan model yang digunakan. Nah, sebaiknya peneliti menjelaskan dan menggambarkan dengan jelas agar pembaca dapat mudah mengerti dan memahami pada poin-poin yang sudah tadi disebutkan. Nah, poin yang ke-12 yaitu ada jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Nah, teman-teman di sini bisa lihat untuk regresi yang digunakan dalam penelitian untuk pengujian hipotesis kali ini. Nah, kritik pada poin kali ini, peneliti sudah menjelaskan dan menggambarkan persamaan regresi yang digunakan secara eksplisit. Nah, pada poin yang terakhir kali ini terdapat kesimpulan keterbatasan implikasi dari penelitian. Yang pertama yang saya akan bacakan adalah kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama, variabel kualitas auditor internal memiliki pengaruh positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, variabel strategi bisnis berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang ketiga, variabel sustainability reporting tidak berpengaruh terhadap ekonomi kinerja perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, variabel manajemen laba berpengaruh positif terhadap ekonomi kinerja
perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang kelima, variabel manajemen laba, moderasi hubungan auditor internal, kualitas terhadap kinerja ekonomi tidak berpengaruh terhadap perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang kelima ada variabel manajemen laba, memoderasi bisnis, strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi berpengaruh negatif terhadap perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, kritik pada poin kali ini, peneliti sudah menjelaskan kesimpulan dengan jelas, sehingga pembaca mengetahui hasil dari penelitian kali ini. Nah, yang selanjutnya di sini ada keterbatasan. Yang pertama, sampel penelitian ini hanya meneliti perusahaan yang berada pada indeks Kompas 100 sehingga penelitian ini tidak dapat digeneralisasi. Yang kedua, sampel penelitian ini perusahaan yang mempublikasikan laporan berkelanjutan atau sustainability report sehingga sangat sedikit perusahaan mempublikasikan yang menghasilkan sampel kecil dari perusahaan. Yang ketiga, masih banyak perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan dalam mata uang asing seperti US dollar. Nah, yang keempat, adanya perusahaan yang tidak membagikan dividen menyebabkan sampel perusahaan terbatas. Nah, kritik pada poin kali ini, peneliti sudah cukup jelas dan lengkap dalam menguraikan hal-hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu ada implikasi. Pada penelitian kali ini, penulis tidak menuliskan implikasinya, sehingga kritik dari saya dalam poin ini, peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitiannya. Seharusnya peneliti bisa menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan bagi perusahaan. Nah, seperti itu ya teman-teman dari hasil menganalisis dan mereview jurnal yang berjudul Moderasi Manajemen Laba, Kualitas Auditor Internal, Strategi Bisnis, dan Pelaporan Keberlanjutan Kinerja Ekonomi. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.